Wow, perjalanan spiritualitas kamu akan membawa perubahan positif untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono. Seperti biasa pada kesempatan kali ini, aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum, energi semua orang bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, teman-teman. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan teman-teman. Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak, dan aku pilih teman-teman. Kemudian, ya, tema kita untuk readingan kali ini, wow, perjalanan spiritualitasmu, oke, spiritual kamu, teman-teman. Ini akan membawa perubahan positif ya untukmu. Kapan? Secepatnya, teman-teman. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, ya, jadi semesta sengaja menonton kamu untuk melihat nih bahwasanya upaya kamu untuk melakukan sebuah perbaikan diri, ya kan, itu nggak bakal sia-sia. Oke, fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Aku punya Five of Swords, 5 pedang muncul hadir sebagai energi pembuka. Nah, memang sebagai energi pembuka, teman-teman, ya, ini kartu yang sangat negatif. Dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini mungkin terhadap kehidupan dari mereka, orang-orang yang selama ini bisa jadi, teman-teman, ya, suka jolim, jahat kepada kamu. Jadi memang dari kartu pertama ini menunjukkan tentang bagaimana sih, gitu loh, liciknya mereka. Tentang bagaimana sih busuknya mereka, teman-teman. Ya mungkin banyak yang bermuka dua, terlihat baik di depan kamu, tetapi di belakang kamu banyak yang ingin menusuk kamu dari belakang, ya kan, menghancurkan kehidupan kamu, dan bahkan orang-orang yang iri, dengki, benci juga nggak segan-segan menunjukkan ekspresi ataupun ketidaksukaannya kepada kamu, teman-teman. Ya, mungkin saja beberapa faktor dari mereka itu membuat kehidupan kamu tuh menjadi banyak masalahnya mungkin ya. Menjadi banyak masalahnya, teman-teman. Oke. Nah, jadi ketika memang kamu dikelilingi oleh begitu banyak orang-orang yang toksik, ya itu sesuatu hal yang bakal sulit kamu untuk mencapai kebahagiaan. Lalu bagaimana caranya, teman-teman? Ya, sementara kalau orang yang bermuka dua di sini, kamu kan nggak bisa membedakan. Nah, aku punya Dark Priestess. Jadi mungkin cara yang harus kamu lakukan, hal yang harus kamu lakukan adalah, teman-teman, ya, melihat tentang bagaimana sih ujian ya. Pada dasarnya semua masalah yang terjadi itu ya adalah semata-mata datangnya dari Allah Tuhan semesta alam, teman-teman, memberikan kamu sebuah ujian dan cobaan sebenarnya. Ya, walaupun melalui perantara-perantara orang lain, ya kan. Tapi sebenarnya hakikatnya seperti itu. Apa sih maksud dan tujuan dari Tuhan itu memberikan kamu sebuah ujian? Oke, jadi tujuannya adalah agar kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan masing-masing, teman-teman. Ketika kamu semakin, ya kan, dipenuhi dengan berbagai masalah, kemudian kamu semakin nggak terkontrol, kemudian emosional kamu terkadang juga nggak terkontrol, teman-teman. Kamu bakal sulit untuk bahagia, kamu nggak akan bakal memperoleh sebuah ketenangan sama sekali. Tetapi ketika kamu, teman-teman, lebih mendekatkan diri kamu terhadap Tuhan masing-masing, maka itulah jalan yang benar. Ya, jalan yang ketika kamu akan memperoleh sebuah ketenangan batin, sebuah ketenangan batiniah. Ya, itulah sebuah perjalanan spiritual kamu yang memang harus kamu jalani, kamu lakoni. Gitu loh, teman-teman. Sabar. Oke? Itu penting kamu lakukan. Jangan mudah terpancing terhadap orang-orang yang membenci kehidupan kamu. Jangan mudah percaya terhadap orang-orang yang mungkin apa ya, berada di dalam circle kehidupan kamu. Oke, percaya boleh. Tetapi jangan terlalu apa sih ya, terlalu over banget ya. Ada hal-hal tertentu yang memang harus kamu batasi. Oke. Jangan lost doll banget gitu loh, teman-teman. Maksudnya, ya. Karena mungkin saja mereka mencuri informasi tentang kehidupan kamu. Ya, jadi ketika mereka memiliki akses
tentang kehidupan kamu, mereka bakal dapat dengan mudah menghancurkan kehidupan kamu, teman-teman. Contoh nih, kamu punya bisnis nih, ya kan? Kamu punya bisnis, mungkin jualan ya kan? Nah, kemudian kamu mengambil barang-barang dari produsen dan lain sebagainya nih dengan harga yang murah, ya kan? Kemudian karena kamu membicarakan semua eh, kepada seseorang yang kamu anggap baik, ternyata apa, teman-teman? Ya ternyata mungkin dia mengkhianati kamu, dia membangun bisnis juga, gitu loh ya kan? Kemudian dia menjual barang lebih murah, teman-teman, dan mungkin ada konspirasi di situ, ya. Jadi sebenarnya banyak hal-hal yang bisa menimbulkan, itu satu contoh sebenarnya ya. Di dalam hal-hal yang lain sama. Kalau kamu punya masalah di dalam pekerjaan, jangan menceritakan masalah itu terhadap teman kamu, teman-teman, karena itu nanti bakal menjadi bumerang untuk kamu. Ya, mungkin ya ada dua energi yang bisa kamu percaya, teman-teman, dan ini masih berpotensi sih sebenarnya. Ya, pasangan itu pun sudah berumah tangga dan kemudian mungkin ibu, ya, orang tua. Nah, mungkin itu yang bisa kamu percaya. Ya, ketika kamu merasa kepercayaan itu sudah benar-benar padam, ya, maka kamu mengadu kepada siapa? Sekali lagi, kembalikan segala sesuatunya terhadap Tuhan masing-masing. Inilah perjalanan spiritualitas kamu yang memang harus kamu jalani, kamu lakoni, teman-teman. Ya, ya mudah-mudahan setelah itu, will of fortune, kehidupan kamu akan berubah. Ya, akan ada sebuah perubahan. Jadi dari perjalanan spiritualitas kamu ini, teman-teman, akan membawa sebuah perubahan yang sangat-sangat positif untuk kamu. Dan bahkan sangat istimewa loh. Kenapa? Wheel of Fortune ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana roda kehidupan itu akan berputar. Ya kan? Kehidupan kamu kemarin mungkin sulit, ketika kamu memperoleh ketenangan, otomatis energi kamu positif, maka kebaikan-kebaikan akan datang dari segala penjuru arah. Oke. Di sini siapa aku melihat seperti memang ada sebuah seperti ada sebuah doa-doa yang terkabulkan, termanifestasikan ya. Sebuah perubahan kehidupan itu cukup terlihat kok. Banjir keberuntungan, dan mungkin bisa saja teman-teman ini berkaitan dengan ekonomi, rezeki, dan lain sebagainya. Aku punya The Emperor. Ya, dan kemudian beberapa perjalanan spiritualitas kamu juga itu akan membuat kamu lebih bijak. Ya memang harus wajib bijak. Ya harus bisa lebih berpikir dewasa, teman-teman. Belajar dari banyak kesalahan, belajar dari banyak kegagalan yang selama ini kamu rasakan ya kan. Mudah-mudahan ke depan akan banyak hal-hal positif yang akan terus datang dari segala penjuru arah gitu ya. Termasuk dari kondisi ekonomi, rezeki. Nah, di sini sesuatu hal yang mungkin nggak pernah kamu bayangkan sebelumnya itu akan kamu dapatkan. 7 koin, ini katanya menggambarkan tentang bagaimana adanya potensi kelimpahan materi rezeki, teman-teman. Ya, jadi semua itu punya masanya. Ada masanya ketika dia selalu menderita, ya ada masanya dia bahagia. Dan orang yang selalu bahagia di atas penderitaan orang lain juga ada masanya dia bakal menderita, teman-teman. Ya, semua itu ada masanya, tanpa terkecuali. Ya, jadi bagi kamu, teman-teman, ya mungkin memang selama ini perjalanan di dalam kehidupan kamu itu pahit, itulah sebuah perjalanan spiritualitas kamu, ya spiritualitas kamu, teman-teman. Yang memang harus kamu jalani dengan sabar, tabah, ikhlas. Ya meskipun terlihat sulit, rumit, dan bahkan kamu dalam fase yang mungkin saja sedang berputus asa. Nah kali ini coba deh, kamu kan masih punya Tuhan. Kalau kamu sudah tidak percaya lagi terhadap siapapun dan apapun, ya maka kembalikan segala sesuatunya terhadap Tuhan, teman-teman. Aku yakin Tuhan akan memberikan kamu sebuah jalan. Yang paling terpenting adalah kamu mau memperbaiki diri kamu. Tuhan itu maha memaafkan, Tuhan itu maha melihat dengan apapun yang kamu lakukan niscaya. Ketika hal baik yang kamu lakukan, ya kan? Taubat yang kamu lakukan, maka itu yang akan membawa sebuah hal-hal yang pastinya bakal baik. Aku punya jajaman. Ya di sini nanti ada indikasi potensi bahwasanya doa-doa kamu akan terkabulkan, termanifestasikan. Yang penting kamu mau mengakui ya kesalahan, dosa yang selama ini mungkin kamu perbuat, kamu lakukan ya. Jadi bukan berarti juga harus mengkambing hitamkan orang lain terhadap kegagalan ataupun kesulitan masalah ujian yang selama ini kamu alami, teman-teman. Tetapi tetap harus introspeksi diri. Oke? Mungkin demikian readingan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.